Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba. Pertama-tama, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ajarkan hari ini mendapat keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi setelah kita berdoa, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu dengan format, nomor absen, dan nama kalian. Langsung saja, hari ini kita ada 5 materi atau 5 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian akikah, terus yang kedua hukum akikah, dan yang ketiga syarat akikah, yang keempat jenis dan syarat hewan akikah, terus yang kelima yaitu waktu menyembelih akikah. Jadi materi yang pertama pengertian akikah, ibu bacakan dulu, terus selanjutnya ibu akan jelaskan. Pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelimpatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Nah, jadi pengertian akikah di sini apabila secara bahasa yaitu rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih saat bayi berumur 7 tahun atau kelimpatan 7. Terus selanjutnya kita memasuki materi yang kedua adalah hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap anak tergadai dengan diakikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Nah, jadi hukum akikah itu adalah sunnah bagi orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak atau menanggung nafkah dari si bayi tersebut. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu syariat akikah. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW, dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi akikah ini disyariatkan untuk perwujudan rasa syukur atas kehadiran seorang anak atau kehadiran seorang bayi. Terus akikah ini pertama dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain, dan itu sudah tertera di dalam hadis riwayat Abu Daud.
Selanjutnya materi yang keempat yaitu jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Terus ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak-anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, jadi apabila akikah untuk laki-laki yaitu dengan 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Terus adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya adalah seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Lebih tepatnya lagi adalah kalau pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sudah dimasak. Nah, jadi itu adalah jenis dan syarat hewan akikah. Terus yang selanjutnya yaitu materi yang kelima adalah waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Nah, jadi waktu penyembelihan hewan akikah ini yaitu ada 3. Yang pertama hari ke-7, dan yang kedua adalah hari ke-14 si anak atau si bayi, dan yang ketiga yaitu hari ke-21. Dan itu sudah ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, karena materi kita hari ini sudah habis, dari penjelasan ibu yang pertama sampai yang akhir materi kelima, ibu akan menyimpulkan sedikit, yaitu poin-poin penting dari 5 pembahasan kita hari ini. Jadi yang pertama adalah pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa yaitu rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan dari segi istilah adalah penyembelihan hewan pada suatu hari atau pada hari ke-7. Terus yang kedua hukum akikah. Hukum akikah yaitu sunnah atau sunnah muakkad. Terus yang ketiga yaitu syariat akikah. Akikah disyariatkan lebih merupakan perwujudan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi atau atas kelahiran seorang anak. Terus yang keempat adalah jenis dan syarat hewan akikah. Jadi akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan akikah untuk anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Terus materi yang kelima yaitu waktu penyembelihan akikah. Yang pertama adalah hari ke-7, yang kedua
hari ke-14, dan yang ketiga hari ke-21 si anak. Nah, jadi Ibu sudah menyimpulkan materi kita hari ini dari pembahasan kita yang pertama sampai yang akhir. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, karena tadi Ibu beri kesempatan untuk kalian bertanya dan sudah Ibu beri waktu, di sini ada 2 pertanyaan dari teman kalian, yaitu ada di kolom komentar. Nanti Ibu tampilkan di slide kita ya. Oke, pertanyaan yang pertama, Ibu, apa hukum dari akikah? Terus yang kedua, jelaskan kembali apa itu akikah. Ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, apa itu hukum akikah? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, hukum akikah adalah sunnah. Lebih tepatnya lagi adalah sunnah muakkad. Terus pertanyaan yang kedua, jelaskan kembali apa itu akikah. Akikah ini lebih tepatnya adalah penyembelihan hewan pada saat hari kelipatan 7 dari si anak atau dari si bayi yang baru lahir. Nah, itu penjelasan secara singkat dari pertanyaan kalian. Nah, sekali lagi Ibu pertegas, hukum dari akikah ini adalah sunnah, atau lebih tepatnya sunnah muakkad, tetapi hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Karena materi kita sudah habis dan pertanyaan kalian sudah terjawab, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan materi kita yang akan datang, yaitu membahas tentang kurban. Jadi Ibu tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.